Sumpah Palapa, Nusantara, Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2016, United Nations Swissindo atau UN Swissindo akan mengumumkan deklarasi tatanan dunia baru, yaitu yang kita kenal globalisasi atau dunia bersatu, dan tentunya kita bertanya dari mana asal-usulnya atau latar belakang program tersebut muncul, serta siapa-siapa saja yang menyusunnya. Hal ini akan kita dapatkan jawabannya, yang terdokumentasi pada dokumen-dokumen autentik berdirinya lembaga-lembaga dunia, yang tersimpan pada Dewan Ikatan Dokumen Internasional dan diamankan oleh kurang lebih 10 negara. Dokumen-dokumen autentik tersebut dipegang oleh salah satu orang yang dipercaya oleh dunia pada tingkat internasional dan telah mendapat rilis dari 12 portal dunia, yaitu diantaranya Ratu Elizabeth, Vatikan dan Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB. Dengan melihat dokumen tersebut, kita akan betul-betul terperangah sebuah sensasi, surprise dan spektakuler dari apa yang tertera dalam dokumen dunia tersebut. Oleh sebab itu kita akan mengurai lebih lanjut dan mau tidak mau harus dimulai dari gerakan founding yang berjuang memerdekakan Indonesia. Sejak Perang Dunia Kedua selesai, di mana kemerdekaan Indonesia dalam masa peralihan dan perubahan-perubahan situasi untuk membentuk negara dan tata negara Indonesia, di sana-sini masih dalam gangguan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, karena Jepang sudah pergi dari bumi pertiwi Indonesia. Founding Father Indonesia yang langsung menunjuk Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia, membentuk Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1946, kepolisian dan kabinet parlementer. Kondisi Republik Indonesia Serikat RIS masih ada, baru setelah Republik Indonesia Serikat RIS dibubarkan maka terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerajaan-kerajaan serta kesultanan. Pemuka adat menyerahkan kekuasaan kepada NKRI dalam kesepakatan. Apakah NKRI setelah terbentuk perjuangan selesai? Untuk negara Indonesia telah tercapai, tetapi untuk dunia belum tercapai. Pertanyaan kenapa untuk dunia belum tercapai? Disinilah Founding Father Presiden Soekarno melihat momen dunia untuk pemimpin Indonesia dapat berperan langsung mewujudkan dunia ini menjadi NKRI dengan landasan filosofis yang dimiliki NKRI yaitu, 1. Sumpah Palapa, dunia adalah Nusantara. 2. Bhinneka Tunggal Ika, bahwa walau berbeda-beda suku bangsa tetapi tetap satu di bawah Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mukodima Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan penjajahan di muka bumi ini dan menjaga ketertiban dunia. 4. Dasar negara Pancasila yang bersifat filosofis pada sila ke-1 dan 2. 5. Judul lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi filosofis Indonesia, NKRI, Raya adalah dunia. Dengan demikian dunia menjadi Indonesia, NKRI, maka muncul INA 1. Hanya negara Indonesia yang memiliki filosofis di atas hingga 5 negara mendukung menjadi NKRI. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice.
Atas dasar kelima unsur filosofis di atas, dijadikan visi misi Founding Father berkiprah dalam dunia internasional. Setelah usai Perang Dunia Kedua Jepang menyerah, keadaan dunia internasional kacau balau. Oleh sebab itu atas inisiatif Founding Father Presiden Soekarno, untuk membenahi dunia bersama-sama 5 pemimpin dunia pada saat itu, bersepakat untuk merekonstruksi Liga Bangsa-Bangsa menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan kelembagaan-kelembagaan seperti ILO, UNESCO, UNICEF, WHO dan lain-lain secara permanen. Selanjutnya 5 negara yang merekonstruksi PBB dicantumkan dalam piagam PBB. Dari kesepakatan yang dicapai masuklah visi-misi di atas di dalam penyatuan dunia. Kesepakatan tersebut menjadikan dunia aset PBB. Oleh sebab dunia diinventarisasi ke dalam aset PBB meliputi kerajaan-kerajaan di dunia, aset-aset pribadi orang di dunia, dinasti, yang tertulis dan disimpan dalam dokumen dunia yang disebut prasasti, dinasti, trasti, masuk dalam warisan dunia. Setelah dihimpun maka tampak dalam inventarisasi aset dunia dari seluruh negara-negara di dunia dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik aset terbesar yaitu 300 kerajaan besar dan 800 kerajaan kecil ditambah aset-aset dinasti dan trasti. Contoh dinasti kekayaan anak Indonesia Syekh Yusuf, Afrika Selatan Wali Songo dan lain-lain. Trasti adalah orang-orang pintar terpercaya. Bandingkan dengan aset Cina dengan 2 kerajaan besar, Inggris 1 kerajaan besar, Saudi Arabia 1 kerajaan besar, India 2 kerajaan besar, Thailand 1 kerajaan besar, Perancis 1 kerajaan besar, Belanda 1 kerajaan besar dan lain-lainnya. Presiden Soekarno memasukkan visi dan misi di atas dan disepakati oleh 5 pemimpin dunia menjadi NKRI, dan tertulis dalam piagam PBB sebagai berikut. 1. NKRI USA Polisi Dunia. 2. NKRI Rusia Pencetak Senjata. 3. NKRI England Monetary Dunia. 4. NKRI China Pemelihara Alam. 5. NKRI INA 1. Pencetak uang. Kenapa INA 1? Secara implisit mencerminkan Indonesia itu lebih dari 1 sampai sekian jumlah negara di dunia. Kita bisa bayangkan, ini bisa terwujud sungguh sesuatu yang luar biasa. Lalu siapa pemimpin PBB? Maka Bung Karno meletakkan putranya anak dari Sarinah menjadi presiden PBB dengan sandi Mr. X dan lain-lain karena namanya banyak. Dokumen tersebut di atas ada pada Bernard Nobel, Mr. X Presiden PBB. Dari 5 negara yang tercantum dalam piagam PBB dengan tugas masing-masing terjadilah konfrontasi NKRI USA dengan NKRI Rusia karena apa? Sebabnya adalah NKRI USA Polisi Dunia juga mencetak senjata hingga timbul apa yang disebut perang dingin antara kedua negara yang mencapai puncak perlombaan senjata nuklir. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Bung Karno dengan ide sendiri membuka bank di dunia, dan 5 negara tersebut di atas setuju, maka terbentuklah struktur bank sebagai berikut. 1. Induk Bank Ratu Mas Kencana Rum, berpusat di Indonesia sebagai sumber keuangan dunia, karena Indonesia adalah pencetak uang sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Induk bank untuk operasional adalah Swiss Sindo namun gagal dibentuk karena Indonesia belum siap. 3. Swiss Bank atau Bank Swiss sebagai unit yang akhirnya beroperasional di seluruh dunia hingga saat ini berpusat di Jenewa, Swiss. Kelima negara tersebut di atas, secara bersama-sama sepakat memakai kata atau huruf NKRI di depan, sebagaimana yang termuat dalam piagam PBB, sehingga dunia dijadikan aset PBB, yang menjadi dasar yuridis formil, bahwa dunia adalah NKRI atau Negara Kerajaan Ratu Adil Imam Mahdi, dan sudah terbentuk, dan material daripada NKRI tersebut, Presiden Soekarno mendirikan 3 bank di dunia dengan aset PBB atau aset dunia kemudian dijadikan kolateral dunia dalam Bank Swiss, dipresentasikan bahwa 85% aset dunia.
Dijadikan aset Bank Swiss adalah milik Indonesia atau INA 1, dan sisanya 15% milik beberapa negara dalam angka masing-masing 0,1 sampai 1% dari tiap-tiap negara lain. Dengan demikian Indonesia atau INA 1 paling berhak untuk memegang kendali Bank Swiss. Oleh sebab itu Presiden Soekarno memasang ananda Presiden Soekarno menjadi Presiden PBB, dengan nama sandi Mr. Bernard Nobel, dan beberapa nama sandi lainnya. Dan pada Bank Swiss, Presiden Soekarno meletakkan ananda cucu Kiai Haji Jawahir, jawaban awal akhir, menjadi Presiden Komisaris, dan sekaligus owner Bank Swiss, yaitu Mr. A1. Sugiharto Notonegoro, dengan panggilan Mr. M1 Sino AS. Presiden Soekarno menunjuk Mr. Sino AS sebagai pemegang amanah Tunggal Dunia, dengan seluruh dokumen autentik, sekaligus pemegang aset seluruh dunia atau PBB, dipegang atau diamankan oleh Dewan Dokumen Dunia. Selanjutnya Presiden Soekarno membentuk Mahkamah Internasional, berpusat di Den Haag, Belanda, dengan Ketua Mr. Bernard Nobel. Dengan demikian lengkaplah lembaga dunia dan dunia berjalan dengan tertib, hingga sekarang. NKRI USA, sebagai polisi dunia dilengkapi dengan Pentagon, sebagai pusat kendali keamanan dunia, dan CIA sebagai intelijen dunia, serta Interpol yang dibiayai oleh PBB lewat Bank Swiss. Pada tahun 2014 Mr. Bernard Nobel pensiun dari dua lembaga dunia tersebut di atas, yaitu PBB dan Mahkamah Internasional, maka terjadi serah terima dua lembaga dunia tersebut dari Bernard Nobel kepada Mr. A1. Sugiharto Notonegoro, dengan panggilan Mr. M1 Sino AS, yang menjadikan Mr. A1 M1 Sino AS menjadi Singleton. Karena itu semua lembaga dunia dipimpin oleh Mr. A1 M1 Sino AS, dan diakui oleh negara-negara di dunia dalam 12 portal dunia. Sebagai NKRI, England Monetary Dunia membentuk 3 bandar berdasarkan wilayah, yaitu Singapura, Hong Kong, dan Brunei Darussalam. Sehingga Bank Swiss mengembangkan diri dalam sirkulasi keuangan dunia dengan mendirikan unit Bank Swiss di seluruh dunia berjumlah 884 UBS. Dari kolateral Bank Swiss di mana 85% asetnya milik Indonesia INA 1, maka banyak negara di dunia memakai kolateral Indonesia untuk pinjaman negaranya ke Bank Swiss. Maka sewa kolateral pinjaman sebesar 2% menjadi hak milik pemilik kolateral, yaitu Indonesia INA 1, negara terkaya di dunia hingga saat ini. Beberapa tahun Presiden Soekarno masih menerima sewa kolateral pinjaman dari negara lain, dan inilah yang ditanam dalam Komite of 300 perusahaan induk multinasional, dan saat ini sudah berjumlah puluhan ribu perusahaan di dunia, yang menghasilkan profit yang luar biasa besarnya. Presiden Soekarno juga mendepositokan sebagian dana hasil sewa kolateral, dan sumber lain di puluhan negara di dunia, dan masih ada sampai saat ini, dipegang oleh His Majesty Dana Rasa. Ia adalah sesepuh yang dipercaya Presiden Soekarno dengan pesan amanah, bahwa seluruh aset dan deposito tersebut untuk rakyat Indonesia, tertulis dalam surat wasiat yang diberi nama Super Semar, dan itulah Super Semar asli atau surat wasiat untuk rakyat Indonesia. Karena dunia sudah menjadi NKRI, maka seluruh aset tersebut di atas menjadi aset amanah dunia, yang dipegang oleh Mr. A1 Sino AS, sebagai pemegang amanah Tunggal Dunia. Indonesia dalam struktur NKRI adalah INA 1, maka jumlah Indonesia itu secara implisit dan eksplisit adalah sejumlah negara-negara di dunia hingga ada INA 1, INA 2, INA 3 dan seterusnya. Dengan demikian ada sekian negara dalam NKRI dari INA 1 sampai dengan INA 153 negara. Oleh sebab itu aset dunia dibagi menjadi INA 1, 51%, dan 49% negara-negara lainnya.
Saat ini akan dimulai pembagian hak tersebut kepada seluruh negara-negara di dunia, dan dimulai dengan pengembalian pemberian hak amanah 51% kepada negara Republik Indonesia. Rakyat INA 1, langsung dibawa pulang ke Indonesia oleh Mr. Sino AS, tapi dalam proses pengembalian dan pemberian hak mengalami hambatan-hambatan sejak 2008. Mudah-mudahan akan dideklarasikan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Aset amanah tersebut akan dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk keuangan negara dan pemberian hak kerajaan. Setelah Indonesia INA 1 mendahului pembagian amanah, barulah negara-negara lain di dunia, dan program ini didukung oleh seluruh lembaga dunia, dan multinasional. Kenapa baru sekarang Bank Swissindo dibuka? Sebelum ditumbangkan, Presiden Soekarno sudah siap membuka Bank Swissindo di Jakarta, tapi gagal karena pengambil alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Oleh sebab itu sekarang Bank Swiss akan dipindah ke Indonesia dari Jenewa ke Jakarta, dengan nama Swissindo, dan Bank Swiss Jenewa menjadi unit Bank Swiss oleh Yang Mulia Singleton Mr. Sino AS. Dengan terlaksananya program PBB oleh putra Indonesia Mr. A1 Sino AS, yang akan dideklarasikan tanggal 16 Oktober tahun 2016, maka terwujudlah Indonesia Raya dan dunia menjadi NKRI, berdasarkan 5 filosofis tersebut di atas. Yang terakhir adalah filosofis dalam judul lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka perlu kita sadari bahwa hanya putra-putri Indonesia yang mampu mengatur dunia dalam 8 dasawarsa. Dunia dapat berjalan dengan baik dalam hubungan antar negara, dan di dalam negara-negara itu sendiri. Apabila pemimpin-pemimpin di dalam negeri dipegang oleh orang yang tidak benar, harus segera disingkirkan, karena negara tersebut akan bangkrut dan hancur. Oleh sebab itu mari kita bertanya, siapa di antara rakyat Indonesia yang tidak mau mendukung dan tidak mau membantu mewujudkan secara nyata Indonesia Raya dalam NKRI dunia, maka orang tersebut jelas-jelas itu pengkhianat. Karena dunia menjadi Indonesia Raya dalam NKRI adalah cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia, sebagai visi dan misi yang terkandung dalam 5 landasan filosofis NKRI. Oleh sebab itu tidak ada yang boleh mengganggu, menghambat pelaksanaan tatanan dunia baru, dengan Mr. Sino AS, sebagai pemimpin tunggal dunia dengan program diantaranya, 1. Pembebasan beban hutang rakyat dunia dimulai dari Indonesia. 2. Human Obligation (HO), jaminan biaya hidup rakyat dunia dimulai dari Indonesia dengan pemberian biaya hidup selama 60 tahun. 3. Venus Project pembangunan kota baru, dimulai dari Indonesia. 4. Pemberian modal usaha tanpa bunga dan tanpa pengembalian dimulai dari Indonesia dalam bentuk korporat perusahaan. 5. Bantuan pembiayaan pembangunan pedesaan dan lain-lain. Jangan lagi kita berbicara negara asing atau orang asing karena dunia sudah menjadi satu NKRI, negara kerajaan Ratu Adil Imam Mahdi. Sekali lagi kita bertanya siapa rakyat Indonesia yang tidak mau mendukung, menghambat, menolak dan mengganggu. Yang benar tetap benar, sejarah akan membuktikan sejarah masa lalu akan menjadi sejarah baru, dengan bukti keberhasilan, tidak dapat diukur lagi terwujudnya Indonesia Raya Merdeka. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya walaupun berbeda suku bangsa tetapi tetap satu Indonesia. Hormat kami Hud Syahrial, SH, Darmawan, Abdul Ghani, Haidir, Rosman Najib. Sampaikan.